Berapa kilo habis beras itu? Tergantung lah, kan? Iya. Bisa kita prediksi. Oh, lagi rame-rame gitu. Iya. Siap. Bung, cara ngolah ini, kalau yang Opung tahu waktu zaman ayah Opung tuh, itu pakai apa dia ngolahnya? Pakai kincir air dulu. Sekarang mesin yang saya bikin memutar adu itu. Kalau dulu kincir air. Oh, jadi pakai air dulu yang digerakin. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Marilah sejenak kita mengenang arwah dan jasa para pahlawan kita yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan Cipta, mulai. Terima kasih, selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Senat UKRI beserta jajaran Senat, Profesor Sudrajat Jiwandono PhD, Dewan Wali Amanat UKRI, Ibu Bianti Jiwandono, Ibu Mariani Joyo Hadikusumo.
Direktur Eksekutif Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh Dewan Pakar Keilmuan UKRI yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati seluruh forum komunikasi pimpinan daerah. Yang kami hormati orang tua wisudawan dan wisudawati, para wisudawan wisudawati, mahasiswa baru UKRI, seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Selamat datang dalam acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka pengukuhan mahasiswa baru program Sarjana dan Magister tahun akademik 2025-2026 dan Wisuda Sarjana sekaligus Disnatalis UKRI tahun 2025. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita tundukkan kepala, mengangkatkan kedua tangan kita untuk sama-sama berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dan izinkan saya memandu doa dengan cara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah, pada hari yang penuh kebahagiaan ini kami berkumpul untuk bersyukur atas karunia-Mu. Engkau telah memberikan ilmu, kekuatan dan kesabaran kepada para wisudawan wisudawati Universitas Kebangsaan Republik Indonesia hingga tiba di hari yang membahagiakan ini. Ya Allah, jadikanlah acara wisuda ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Allahumma ya Allah yang maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kampus kami, kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, sebagai lembaga pendidikan yang terus menebarkan ilmu, tempat belajar untuk berbakti, tempat meraih ilmu untuk kemajuan bangsa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para dosen-dosen kami, para pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh sivitas akademika UKRI agar senantiasa Engkau ridhoi dalam pengabdian dan tugasnya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya bersama kita hadir sosok kebanggaan dari UKRI, Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Haji Supri Dasko Ahmad, SHMH. Hadirin yang kami hormati, pembukaan sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan mahasiswa baru program Sarjana dan Magister tahun akademik 2025-2026 dan Wisuda Sarjana sekaligus Disnatalis UKRI tahun 2025 oleh pimpinan sidang Bapak Profesor Sudrajat Jiwandono PhD, dengan perkenan Bapak Presiden, bersama ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang Maha Pengasih atas rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di dalam ruangan yang megah ini untuk melakukan acara tunggal, yaitu pengukuhan mahasiswa-mahasiswi baru atau wisuda sarjana, serta sekaligus Dies Natalis 2025, dengan kembali memohon rahmat dan hidayah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini rapat Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia secara resmi saya buka. Laporan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SHMH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Salam kebangsaan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Yayasan Kebangsaan Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Angga Raka Prabowo, Sekretaris Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Sudrajat Djiwandono, Ketua Senat Universitas Kebangsaan Republik Indonesia beserta jajaran, Dua Dewan Wali Amanat Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Ibu Bianti Djiwandono, Ibu Mariani Jojo Hadikusumo, Guru Besar Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Tito Karnavian, MA PhD, Direktur Eksekutif Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Sugiono, MM MBA, Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi, Bapak Wi Hadi Wianto, Bapak Insinyur Simon Aloysius Mantiri, Bapak Sudaryono, dan tamu kehormatan Bapak Ibu Dr. Ismayatun, Ketua BPK RI, Profesor Stella Kristri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Seluruh Dewan Pakar Keilmuan Universitas Kebangsaan Indonesia yang hadir pada hari ini, Bapak Haji Fadlizon, Bapak Dadan Hindayana, Bapak Daniel Asar Simanjunta, Bapak Supratman Andi Aktas, Bapak Bambang Haryadi, Ibu Haji Endang Tohari, Bapak Profesor Dr. Pius Lustrilanang, Bapak Hairul Saleh, Bapak Insinyur Kardaya Warnika, dan Dr. Darwin Ginting SH. Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia periode 2017-2020 yang diwakili oleh Ibu Jasmine Setiawan. Tim Percepatan Pembangunan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Purnawan Suryadi beserta jajaran, Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi, SHMH beserta Forkombinda Jawa Barat, Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. Lukman STM Hum, dan Tokoh Jawa Barat, Bapak Profesor Dr. HM Didi Turmuzi dan Ibu Popong Oce Junjuan, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Iriawan, Wali Kota Bandung Bapak Muhammad Farhan beserta rombongan Forkominda Kota Bandung,
seluruh pejabat struktural, dosen, dan sivitas akademika Universitas Kebangsaan Indonesia, orang tua, wisudawan dan wisudawati, para wisudawan, wisudawati, mahasiswa baru UKRI, seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Sabtu 18 Oktober 2025 kita dapat berkumpul secara hikmat dalam rangkaian acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025 serta pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026 sekaligus Disnatalis UKRI tahun 2025. Acara ini bukan sekedar penanda akhir dari satu babak perjalanan akademik, melainkan periode yang agung bagi sebuah narasi sesuai dengan moto yang telah menjadi kompas arah bagi kita semua, yaitu belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan ya saya selaku Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia menyampaikan ungkapan syukur dan penghargaan yang paling tulus kepada Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia yang telah menjadi fondasi kokoh bagi eksistensi UKRI sejak awal berdirinya. Dukungan visioner dari Ketua Yayasan Bapak Haji Prabowo Subianto dalam bentuk sumber daya, masukan strategis, semangat, moral yang telah menjadi perekat utama yang memungkinkan UKRI bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman yang kian kencang. Hadirin yang saya hormati, hari ini dengan bangga kita akan menyaksikan kelulusan sebanyak 521 wisudawan-wisudawati dari berbagai disiplin ilmu. Angka ini bukanlah sekedar statistik semata, melainkan cerminan dari ketekunan inovasi dan semangat gotong royong yang telah dihayati oleh setiap individu di balik toga berwarna hitam marun ini. Mereka adalah bukti hidup bahwa pendidikan tinggi bukanlah transaksi sederhana antara input dan output, melainkan proses yang mengubah potensi mentah ini menjadi emas kontribusi sosial. Selamat kepada seluruh wisudawan wisudawati, semoga gelar sarjana yang diraih dapat menjadi bekal teman-teman meraih kesuksesan dalam menghadapi dinamika global dan industri yang terus berevolusi. Di hari yang berbahagia ini dan dengan penuh sukacita kami sampaikan bahwa pada kali ini kami tidak memungut biaya wisuda tahun ini kepada para wisudawan. Para tamu undangan yang berbahagia, salah satu indikator paling konkret dari peningkatan kualitas UKRI dapat dilihat dari peningkatan akreditasi perguruan tinggi UKRI yang semula berpredikat baik menjadi baik sekali, yang kami raih pada tanggal 25 Maret 2025 melalui SK Ban PT nomor 2102 Ban PT garing 3 Romawi 2025. Pencapaian momental ini bukanlah hasil kebetulan semata, melainkan hasil dari sinergi kolektif yang melibatkan seluruh ekosistem universitas. Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pejabat struktural, dosen, staf pendukung dan mitra eksternal yang telah berkontribusi dengan dedikasi luar biasa. Meningkatnya nilai akreditasi ini didorong oleh multifaktor, termasuk peningkatan jumlah mahasiswa yang pesat. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, populasi mahasiswa UKRI telah mengalami pertumbuhan pesat dari 1.724 mahasiswa menjadi 4.232 mahasiswa dengan peningkatan kumulatif mencapai 146%. Tren ini bukan hanya menandakan popularitas institusi, tapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap kampus kita tercinta. Dan alhamdulillah, pada tahun ini UKRI menerima 1.142 mahasiswa baru. Dan seperti yang tahun kemarin, dari 1.142 mahasiswa baru, 1.043 mahasiswa atau sekitar 99% mahasiswa mendapatkan beasiswa. Dan ditambah uang saku sebesar 7.200.000 per semester.
Selain faktor jumlah mahasiswa, peningkatan nilai akreditasi juga didukung oleh meningkatnya mutu internal melalui reformasi kurikulum, penguatan mutu eksternal, serta jaringan kerjasama yang semakin luas. Peningkatan mutu pendidikan juga diwujudkan melalui investasi berkelanjutan pada dosen. Kami memberikan subsidi riset dari yayasan yang substansial untuk mendukung publikasi di jurnal bereputasi, serta program pembinaan intensif untuk kompetensi profesi, dan upaya-upaya ini bertujuan untuk membentuk dosen UKRI yang bisa menciptakan pengetahuan baru yang relevan dengan konteks Indonesia maju yang berkelanjutan. UKRI telah menambah program studi baru. Dalam 5 tahun terakhir ini, UKRI melakukan penambahan 2 fakultas baru, 5 program studi strata 1 dan 1 program studi strata 2. Sehingga saat ini UKRI memiliki 7 fakultas, 15 program studi S1 dan 1 program studi magister. UKRI juga telah mengucurkan program studi agroteknologi dan agribisnis. Program-program ini tidak hanya menekankan aspek agronomi dan manajemen rantai pasok, tetapi juga terintegrasi dengan sains, teknologi, engineering, dan matematik. Seperti AI untuk mendukung teknologi pertanian sehingga lulusan dapat menjadi katalisator revolusi hijau di perdesaan Indonesia. Kami juga membuka program studi bisnis digital yang menggabungkan kurikulum entrepreneur dengan keterampilan coding, e-commerce, dan analitik data, serta membentuk pusat inkubator bisnis dengan harapan dapat melahirkan wirausaha muda yang tangguh. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam peningkatan peran dunia usaha. Dan demi mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, UKRI memperkenalkan program studi magister arsitektur dengan biaya terjangkau hanya 8 juta per semester tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Semoga program-program baru ini menjadi jembatan emas yang menghubungkan akademisi dengan praktisi, menghasilkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dan sesuai dengan komitmen Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, saat ini UKRI sedang dalam tahap pembangunan gedung perkuliahan terintegrasi yang mencakup gedung rektorat, gedung auditorium, serta 2 menara perkuliahan setinggi 16 lantai dan 14 lantai. Fasilitas ini dirancang untuk menampung 12.000 mahasiswa, lengkap dengan laboratorium, pusat riset, dan fasilitas pendukung lainnya. Sehingga pada wisuda tahun depan, insya Allah kita akan melaksanakan wisuda di auditorium kampus kita sendiri dengan kapasitas 1.500 orang. Akhir kata, kepada para orang tua wisudawan, wisudawati, kami ucapkan terima kasih atas doa dan pengorbanan yang tak ternilai, dan terima kasih telah mempercayakan kami untuk membersamai putra-putri tercinta dalam menggapai kesuksesan bersama Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Selamat dan sukses kami ucapkan kepada para wisudawan, wisudawati tahun 2025, juga mahasiswa dan mahasiswi baru tahun akademik 2025-2026. Tak lupa kami ucapkan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang hangat kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, beserta jajaran Dewan Wali Amanat, orang tua asuh, penyedia beasiswa, seluruh dosen, tenaga pendidikan, dan mitra yang telah menjadikan momen ini begitu berkesan. Semoga segala upaya kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Besar, dan UKRI terus menjadi mercusuar harapan bagi bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
pembacaan surat keputusan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru dan surat keputusan rektor tentang penetapan wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia oleh Wakil Rektor 3. Kepada yang kami hormati, Bapak Suhairi Esos M.Ikom, disilakan. Surat Keputusan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia nomor 098A garis miring Kep garis miring Rek garis miring Ukri garis miring 9 garis miring 2025 dan nomor 098B garis miring Kep garis miring Rek garis miring Ukri garis miring 9 garis miring 2025 tentang penetapan mahasiswa baru program sarjana strata 1 dan program magister S2 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun akademik 2025-2026. Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tentang penetapan mahasiswa baru program sarjana strata 1 dan program magister Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun akademik 2025-2026. Pertama, menetapkan 1.142 mahasiswa sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini sebagai mahasiswa baru program sarjana strata 1 dan program magister S2 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun akademik 2025-2026. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 19 September 2026, Rektor Universitas Kebangsaan Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SH.MH ditandatangani. Kedua, surat keputusan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia nomor 109 garis miring Kep garis miring Rek garis miring Ukri garis miring 9 garis miring 2025 tentang penetapan wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025. Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan wisudawan sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun akademik 2025. Pertama, 521 wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang sudah ditetapkan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada wisudawan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025 seperti pada diktum pertama berhak mendapatkan gelar dan ijazah sebagai lulusan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 Oktober 2025, Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SH.MH ditandatangani. Demikian selesai. Pengukuhan mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026
dan pelantikan wisudawan terbaik Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia dan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Kami undang dengan hormat Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia dan Rektor UKRI untuk mengukuhkan mahasiswa baru dan memberikan penghargaan kepada wisudawan terbaik. Pertama akan dikukuhkan mahasiswa baru untuk program sarjana Naftalia Putri Sukmana. Program studi magister Lutfi Ma'nun Maulana. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 10 wisudawan terbaik. Saudari Zaroyatin, program studi manajemen dengan IPK 4,00. Saudari Aulia Yasmin Nugraharja, program studi ilmu komunikasi. Saudari Aulia Yasmin Nugraharja, program studi ilmu komunikasi dengan IPK 3,97. Saudara Aditya Andriansyah Putra, program studi teknik informatika dengan IPK 3,96. Saudari Restia Yuniarti, program studi sastra Inggris dengan IPK 3,94. Saudari Ardila Maya, program studi arsitektur dengan IPK 3,91. Berikutnya, Saudari Novia Wulandari, program studi teknik lingkungan dengan IPK 3,91. Saudari Siti Nurhayati, program studi sistem informasi dengan IPK 3,81. Saudara Muhammad Setia Fauzan, program studi teknik industri dengan IPK 3,81. Saudara Hadi Fauziana, program studi teknik mesin dengan IPK 3,76. Dan Saudari Nurhaliza, program studi teknik elektro dengan IPK 3,62. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia beserta dengan Rektor UKRI untuk berfoto bersama dengan perwakilan mahasiswa baru dan juga perwakilan wisudawan terbaik UKRI 2025. Baik, kita abadikan dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi berikan senyum terbaiknya. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih, kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia dan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia untuk kembali ke tempat. Sambutan perwakilan wisudawan oleh Saudari Aulia Yasmin Nugraharja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto yang saya hormati, Ketua Senat Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Sudrajat Jiwandono, PhD, beserta jajarannya. Yang saya hormati, Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, beserta jajarannya, serta seluruh civitas akademika, para orang tua, tamu undangan, dan rekan-rekan seperjuangan yang kami banggakan. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, 18 Oktober 2025, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan kelulusan. Momen ini sangat berharga dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kami. Kami menyadari bahwa tidak semua generasi muda memiliki kesempatan yang sama seperti kami. Oleh karena itu, marilah kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aulia Yasmin Nugraharja dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, menyampaikan kebanggaan dan rasa syukur saya menjadi bagian dari universitas tercinta ini. Tempat di mana kami menimba ilmu sekaligus membentuk sikap dan karakter demi bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dengan penuh rasa hormat, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Profesor Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SHMH, yang telah memberikan kesempatan kuliah secara gratis kepada kami. Bahkan ditambah dengan uang saku. Bantuan yang Bapak berikan tidak hanya meringankan beban materi, melainkan juga memberikan harapan dan semangat baru agar kami dapat terus melangkah maju tanpa rasa khawatir. Berdirinya saya di sini seperti mimpi. Saya hampir tidak bisa melewati momen bahagia ini. Karena beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan wisuda ini dikarenakan keterbatasan biaya. Namun karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Rektor, akhirnya saya dan kita semua bisa wisuda tanpa mengeluarkan biaya, wisuda alias gratis. Anugerah yang sungguh berharga bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada Bapak beserta keluarga. Tak lupa kami haturkan terima kasih yang tulus kepada seluruh dosen yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Bimbingan Bapak Ibu merupakan bekal utama kami untuk menatap masa depan. Terima kasih juga. Karyawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok Sari Kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari Kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin.
Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Tidak semua air itu aqua, yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Tidak semua air itu aqua, yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot, olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah kita ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu.
Hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Orasi ilmiah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Profesor Sufmi Dasko Ahmad beserta seluruh jajaran Rektorat UKRI, tamu kehormatan kita, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Dr. Ismayatun, para menteri, para wakil menteri, kepala badan, serta anggota Merah Putih yang hadir, Gubernur Jawa Barat yang saya hormati, beserta seluruh jajaran, saudara sekalian, Ketua Senat UKRI, Profesor Sudrajat Jiwandono, anggota Dewan Wali Amanah, Ibu Bianti Ningsih Jiwandono, Ibu Mariani Joyadikusumo, para dosen, tenaga pengajar, Sivitas Akademika UKRI, serta seluruh mahasiswa Universitas Kebangsaan RI yang hadir, juga tokoh-tokoh bangsa yang berkenan hadir hari ini, yang berada di Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kebangsaan dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Hadir juga sebagai Guru Besar Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih kehormatan. Saudara Fadlizon yang juga kebetulan Menteri Kebudayaan, Saudara Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Stella Christy yang saya hormati, Wakil Menteri Urusan Haji, Saudara Daghnil Anhar Simanjuntak, Wakil Menteri UMKM, Saudara Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Pertanian, Saudara Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, yang juga Wakil Ketua BPH YPKRI, Direktur Eksekutif Institut Kajian Strategis UKRI, yang juga Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono.
terutama seluruh mahasiswa baru Universitas Kebangsaan RI, para wisudawan dan wisudawati hari ini yang lulus dan akan dikukuhkan sebagai sarjana, terutama para orang tua yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara Senat terbuka, pengukuhan mahasiswa baru dan wisuda sarjana, serta Dies Natalis 2025 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Tentunya saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan acara ini yang tertib dan baik. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad di mana di bawah kepemimpinan beliau perkembangan UKRI berjalan sangat pesat. Seluruh kegiatan manusia itu terdiri dari tiga macam manusia. Yang pertama, para pemimpin. Yang kedua, para pengikut atau para peserta. Yang ketiga yang harus dihindari, mereka yang tidak mengerti apa peran mereka. Nah, ini yang ketiga ini yang saudara-saudara harus hindari. Saudara harus berani jadi pemimpin yang baik atau pengikut yang baik. Tapi jangan tidak mengerti peran saudara. Dan kadang-kadang peran itu berbeda pada saat yang beda. Ada saatnya menjadi pemimpin, ada saatnya pemimpin itu menjadi pengikut yang setia. Jadi setiap kegiatan manusia itu keberhasilan dan kegagalan ditentukan juga oleh pemimpin. Karena itu harus saya memberi penghargaan kepada kepemimpinan Profesor Sufmi Dasko Ahmad Beliau berhasil memimpin pengembangan universitas ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, kunci daripada kepemimpinan yang baik yang bisa mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sebenarnya tidak terlalu susah. Sebenarnya yang saya lihat dan saya alami, yang utama adalah menggunakan akal sehat. Itu yang pertama. Kedua, bertindak atas perhitungan yang teliti. Ketiga, perhitungan yang teliti harus didasarkan atas kebenaran.
Kalau ini ditaati, tinggal yang terakhir adalah kepribadian, akhlak. Pemimpin tadi mimpin dengan akal sehat, melakukan perhitungan yang cermat dan teliti. Ketiga, perhitungan di atas dasar kebenaran. Dan ketiga, kepribadian yang jujur, kepribadian yang tidak korupsi. Dengan dasar itu berhasil. Ini saya yakini, dan ini saya kira seluruh bangsa melihat. Hari ini hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Berarti kurang 2 hari ya. Besok tanggal berapa ya? 20 tanggal hari Senin ya? Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Saudara-saudara sekalian, para wisudawan dan wisudawati, perjalanan perjuangan hidupmu baru mulai. Ya. Tadi saya senang pemberi pidato menyampaikan bahwa kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya, bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Tadi saya dengar ada kata-kata siap menghadapi kegagalan. Kalau mau belajar bagaimana menghadapi kegagalan, saya kira perlu belajar dari Prabowo Subianto. Jangan saudara lihat Prabowo Subianto sekarang. Tadi apa? Ulang tahun ya. Jangan keras-keras. Jadi, kalau mau belajar menghadapi kegagalan, belajarlah dari Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi Prabowo Subianto selalu berdiri kembali. Jatuh, bangkit, jatuh, berdiri lagi. Itu baru pejuang.
jatuh. Apalagi kalau anak laki, ya, kalau menghadapi kegagalan, mama, emak yang dicari. Padahal kita udah dibesarkan emak kita dari kecil bertahun-tahun, kita kok nyari lagi terus ibu. Itu peranannya ibu. Terima kasih semua kepada ibu-ibu yang hadir di sini semuanya. Bagaimana ajaran ustadz-ustadz kita? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Saya yakini itu. Karena ibu kita membesarkan kita tanpa harapan apa-apa. Bagaimana lagunya itu? Hanya memberi. Iya kan? Tak harap kembali. Itu salah satu lagu favorit aku itu. Bisa nyanyi nggak? Ya? Nyanyi dulu. Kasih ibu. Supaya nggak ngantuk yang di belakang itu. Terima kasih. Di hari seperti ini, bersyukur kepada ibu, juga kepada bapak, ya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada kalian juga. Jadi inti yang ingin saya sampaikan, ya, yang saya jalankan, ya, hadapi masalah, hadapi tantangan. Kadang-kadang kalau kita berniat baik, kalau kita ingin berbuat yang benar, kalau kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan dan kejujuran, kita akan hadapi tantangan yang besar. Karena di dunia ini banyak orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang maling, yang perampok dan penindas, itu banyak. Jadi kalau kita mau menegakkan kebenaran, kita pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi masalahnya adalah apa kita tunduk, apa kita menyerah, apa kita kalah, apa kita lari, atau kita terus berjuang, terus berusaha untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, ada yang bertanya, ini Prabowo Subianto kenapa? Saya sudah ikut pemilihan umum 5 kali. 5 kali, 4 kali kalah. Yang terakhir baru diberi kemenangan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi mungkin itulah kehendaknya. Dengan demikian, mungkin saya ditempa,
saya dicoba, saya diberi kesabaran, dan diberi pengetahuan, ilmu, pengalaman. Sehingga sekarang kalau menghadapi penipuan-penipuan, kalau menghadapi upaya-upaya untuk merongrong dan terus menghambat atau terus merusak bangsa Indonesia, saya cepat menangkap, saya cepat mencium, saya cepat bisa mengambil kesimpulan. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira pesan yang ingin saya sampaikan. Pilih. Anak-anak muda ini harus pilih. Pilih jalan yang mana yang kau pilih. Jalan kebenaran penuh kesulitan. Jalan menegakkan keadilan, jalan melawan angkara murka, melawan kezoliman, atau cari jalan yang enak, cari jalan yang bisa kaya sesingkat-singkatnya. Kaya dengan cepat tapi dengan cara menipu, cara korupsi, cara mencuri, cara bohong. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya berharap saudara akan memilih jalan yang benar, jalan menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saudara-saudara, dengan demikian bangsa Indonesia kita akan bangkit dan akan kuat. Saya selalu suka dengan moto ini, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Ilmu bukan untuk dirimu sendiri. Belajar tidak boleh berhenti. Begitu saudara terima gelar, saudara sudah pinter. Tidak. Saudara terima gelar baru awal dari perjalanan yang jauh. Saya sampai sekarang masih mungkin 2, 3, 4 jam tiap hari saya belajar. Tiap hari. Boleh tanya ajudan saya, staf saya tidur jam berapa malam? 2 jam paling sedikit. Saya baca, dan sekarang ada alat yang luar biasa untuk anak-anak muda. Sekarang ada YouTube, ada internet, ya. Zaman saya dulu tidak ada. Ada chat GPT. Enak sekali kalian ya. Tanya tanya Pak di Google. Dulu nggak ada, kita harus cari sendiri. Sekarang teknologi membantu manusia, tapi teknologi bisa menghancurkan manusia dengan cepat, dengan seketika. Teknologi bagus, tapi teknologi juga bisa menyusahkan kita. Sekarang gampang bikin kebohongan, gampang menyebarkan kebohongan, gampang dengan AI membuat seolah-olah benar padahal tidak benar. Contoh, dibikin video-video klip Prabowo itu pinter nyanyi, padahal Prabowo nggak bisa nyanyi, tapi dibikin saya pinter nyanyi. Aku diam aja kalau gitu.
Dibilang lagi, dibikin Prabowo pidato dalam bahasa Mandarin. Luar biasa pidatonya. Tapi karena saya sedang kampanye, aku diam aja. Dibikin Prabowo pinter pidato bahasa Arab. Karena aku waktu itu kampanye, gue diam aja. Padahal itu salah. Ini saya mau cerita kepada saudara. Iya kan? Ada demo yang hadir 100 orang. Dibilang 50.000. Pakai gambar-gambar nggak tahu dari tahun berapa. Ya. Ini berbahaya. Teknologi bisa bantu kita luar biasa. Dan kita tidak boleh takut teknologi. Tapi teknologi pun harus kita waspada. Rakyat harus dikasih tahu. Tidak semua yang ada di YouTube, di sosmed itu benar dan baik. Dan ini sangat penting. Teknologi bisa menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Tapi kenapa masih banyak orang miskin dan banyak orang lapar? Saudara-saudara sekalian, karena sering teknologi tidak dipakai untuk kebenaran. Dunia sekarang berada di titik-titik yang sangat berbahaya. Berapa negara di ujung perang. Bagaimana caranya kita harus mengurangi bahaya tersebut. Saya pun sebagai Presiden Republik Indonesia, saya pun diminta untuk ikut berperan bagaimana caranya kita mengurangi kebencian, mengurangi kecurigaan, mengurangi fanatisme, mengurangi dogmatisme. Karena fanatisme, dogmatisme, kebencian, kecurigaan ini yang bisa menimbulkan perang. Perang antara negara, perang di dalam negara. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, harapan kita waspada selalu, menatap masa depan dengan berani, tapi juga dengan waspada. Waspada, jangan mudah dibohongi, karena ciri khas bangsa Indonesia adalah bangsa kita, bangsa yang terlalu ramah, terlalu baik. Lugu ini oleh nenek moyang kita diberi pelajaran, pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin ramah dan sopan, tapi tidak boleh lugu. Lugu berarti gampang dibohongi. Dan bangsa Indonesia menurut saya sudah lama dan terlalu sering kita dibohongi. Sehingga kekayaan kita banyak yang dicuri. Kekayaan bangsa Indonesia banyak yang tidak bisa kita manfaatkan karena diselewengkan, karena dicuri, karena diselundupkan. Ini yang saya hadapi. Ini tugas saya dan pemerintah saya. Dan ini pekerjaan kita semua. Saya hanya sebagai ujung tombak karena saya dipercaya, dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin pemerintah dan negara Indonesia sampai dengan tahun 2029. Saya menyampaikan ini di hari wisuda saudara-saudara untuk menyampaikan sesungguhnya bangsa Indonesia sangat kaya. Masa depan kalian cukup cerah.
asal pemimpin-pemimpin yang sekarang ada dan pemimpin-pemimpin yang akan datang waspada, pinter, pandai, dan tidak mudah dibohongi. Ini pidato bagus sekali dibuat, ya. Banyak sekali, tapi saya lebih baik saya bicara langsung sebagai orang tuamu dari hati saya. Yang wisudawan saya kira udah bosen, ya kan, dapat pelajaran angka, ya kan. Sekarang saudara mau cepat selesai acara ini, ya kan? Benar? Benar kan? Mau cepat ketemu orang tua, betul? Baik, kalau demikian saya akhiri sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Katanya mau cepat selesai. Lanjut. Panitia berapa lama saya dikasih waktu itu? Hah? Boleh? Ya boleh dong, gue presiden kok. Saya hanya ngetes kalian itu. Gini-gini presiden loh. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya sudah lihat angka-angka yang benar. Kekayaan kita luar biasa. Tapi sekarang mudah-mudahan kita sebagai bangsa akan bersatu. Sama-sama kita sekarang harus menjaga dan mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara, berbeda tidak masalah. Di semua usaha silakan. Ya, moto kita pun Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda silahkan. Dalam politik berbeda tidak ada masalah. Ada yang partai A, B, C, D, tapi tidak boleh saling menjegal. Tidak boleh gontok-gontokan. Budaya Indonesia, demokrasi Indonesia adalah demokrasi kekeluargaan. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan. Orang-orang yang menghasut sungguh-sungguh mereka adalah di pihak yang salah. Mereka adalah penuh dengan ketidakbaikan. Kita tidak boleh menghasut. Kita harus bekerja sama. Seperti tim sepak bola, tidak mungkin satu tim bisa masukin gol kalau tidak kerja sama. Tidak mungkin. Bangsa tidak mungkin makmur kalau pimpinannya gontok-gontokan. Kalau pimpinannya karena ambisi ingin berkuasa, menjelek-jelekan, menghasut, menimbulkan ketakutan, menurunkan optimisme. Saya lihat sering podcast ya. Banyak orang pintar sekarang ya. Pintar banget itu. Ada yang lebih tahu apa yang dipikirkan Prabowo dari Prabowo sendiri. Tapi yang paling sedih saya kalau mereka itu menjelekkan bangsa sendiri. Inilah, itulah, itu. Kita tahu semua masalah Indonesia. Kita tahu kita butuh lapangan kerja. Kita mengerti
Bagaimana kita mau punya lapangan kerja yang banyak kalau ekonomi tidak tumbuh dengan cepat? Bagaimana ekonomi mau tumbuh dengan cepat kalau kita ribut di antara pemimpin, saling jelek-jelekin, saling menimbulkan kebencian, mau bikin kerusuhan, bakar, katanya aktivis demokrasi, tapi membakar lembaga-lembaga demokrasi, membakar gedung DPR yang dibayar dengan uang rakyat, merusak terminal bus. Yang pakai bus itu orang yang nggak punya mobil. Saudara-saudara. Jadi, tapi kita bersyukur rakyat mengerti, rakyat tidak akan terpengaruh, saya yakin itu. Kita berada di jalan yang benar, kita mendapat mandat dari rakyat, dan saya bersama pemerintah saya dan semua koalisi saya dengan semua ormas-ormas yang mendukung saya, kita tidak akan ragu-ragu melaksanakan tugas kita untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Hari ini makan bergizi sudah mencapai 36,2 juta penerimaan manfaat. Artinya bangsa Indonesia, artinya negaramu, pemerintahmu sekarang mampu memberi makan kepada 7 Singapura. Tiap hari 36,2 juta. 12.205 dapur. Masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa itu. Masing-masing supplier mempekerjakan 5-10 pekerja, petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Seminggu yang lalu saya menerima rombongan dari Rockefeller Institute. Rockefeller Institute yang sudah bekerja 100 tahun di bidang pangan, di bidang program anti kelaparan dan anti kemiskinan. Dan dia mengatakan program yang sedang dijalankan oleh Indonesia ini menjadi perhatian seluruh dunia. Waktu kita mulai program MBG ini baru 77 negara yang melaksanakan. Kita waktu itu kalau tidak salah negara ke-78 atau ke-79. Sekarang sudah ada 112 negara. Dan sebagian besar ikut contoh kita. Kita berani melakukan. Dan ada beberapa orang pintar, beberapa saja orang pintar atau orang yang menganggap dirinya pintar, ya kan, atau mengangkat dirinya orang paling pintar di Indonesia, yang selalu
nyinyir ya, selalu mengejek program ini dan selalu mengangkat-angkat kesulitan atau kesalahan. Memang program ini tidak sempurna. Dalam pelaksanaan sampai sekarang ada beberapa ribu anak yang sakit perut, keracunan makan, tapi yang dibesarkan adalah keracunan. Seolah-olah program ini harus dihentikan. Saudara-saudara, yang kita tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3-1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit, mungkin karena makanan kurang bagus, kurang bersih dan sebagainya. Tapi kalau 1,4 miliar dibagi 8.000, saya kira ini masih, kalau dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, ini masih dalam koridor, katakanlah koridor of error, ya. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Kita sudah perintahkan semua dapur harus punya alat-alat yang terbaik untuk membersihkan, dan ini kita akan sempurnakan terus. Dan juga kita minta semua guru untuk anak-anak sebelum makan cuci tangan yang benar. Kalau perlu harus diajarkan bagaimana makan pakai sendok untuk mencegah kalau virus, bakteri bisa dari mana saja. Ini saya highlight ini karena ini sangat penting. Kita ini dianggap penjuru, dianggap contoh. Selain Brazil, India, Indonesia dianggap yang paling berani. Dan kita sekarang dianggap ya salah satu yang paling cepat mencapai 36 juta penerimaan manfaat dalam waktu 1 tahun. Brazil membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita lakukan dalam 1 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, profesor dari IPB. Jadi saudara-saudara, leadership, pemimpin. Dan saya mau kasih tahu, saya kira harus saya kasih tahu karena ini kebenaran. Beliau saya beri anggaran 100 triliun. Jangan terlalu cepat tepuk tangan. Pertama anggarannya di awal tahun
2025 adalah 71 triliun yang kita rencanakan. Dari penghematan efisiensi yang saya dibantu oleh menteri-menteri dan tim saya, kita bisa efisienkan, kita coret yang nggak perlu, jalan-jalan ke luar negeri, macam-macam ini, ya kan, perayaan ini, perayaan itu. Saya kira tiap kementerian tidak perlulah bikin upacara perayaan ulang tahun kementerian, cukup sederhana saja. Kita bisa menghemat cukup banyak. Dari penghematan itu kita bisa menghemat sekitar 300 triliun. Dan 100 triliun saya tambahkan. Dari 71 triliun saya tambahkan 100 triliun. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Kalau saya optimis, kalian harus lebih optimis lagi. Kalau ada pemimpin-pemimpin seperti Profesor Dadan ini, yang tidak mau akal-akalan, beliau bisa aja. Sudah ada anggarannya, beliau panggil nanti tim beliau, panggil anak buahnya, ayo bikin proyek. Tidak, beliau punya tanggung jawab pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kembalikan, saya terima kasih, kaget saya. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan,
yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Saya kira cukup ya. Masih 3, 4, 5, 6. Ada 13 paragraf lagi, tapi sudah. Saya kira intinya sudah kalian mengerti. Semangat? Optimis? Milik jalan yang benar? Membela kebenaran? Keadilan? Kejujuran? Jadi pemimpin yang tidak akan korup? Setia kepada rakyat? Setia kepada bangsa? Tidak mau jadi antek bangsa lain? Terima kasih. Ingat, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau ragu-ragu, selalu membela rakyat, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih pimpinan Universitas Kebangsaan. Luar biasa pekerjaan kalian. Terima kasih. Baik, dan mohon izin, Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Yayasan Pendidikan UKRI akan kami persilahkan Bapak mohon izin untuk berfoto bersama dengan Ketua. Ya, saudara, baru saja kita simak bersama orasi ilmiah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dalam agenda sidang Senat terbuka. Pengukuhan mahasiswa baru, sarjana dan magister tahun ajaran 2025-2026 dan wisuda sarjana sekaligus disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025. Dan saudara, informasi selengkapnya dapat Anda saksikan di program-program Kompas TV selanjutnya. Saya Imron Fadilah, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Tablet bola dulunya tepatnya pada Maret 1984 hadir pertama kali sisipan dari Harian Kompas, dan kemudian pada kurang lebih sekitar 4 tahun berikutnya, April 1988, bola terbit sendiri menjadi tablet mingguan yang kita kenal selama ini. Edisi khusus Bola by Kompas ini akan berisi 40 halaman. Tidak hanya kita membahas tentang hasil ataupun perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kita membaca sedikit bagaimana sejarah Timnas Indonesia dimulai dari 38 ataupun di era 50-an yang saat itu kita dianggap sebagai macan Asia hingga keterpurukan kita di era 2000-an dan 90-an.
Kawal terus perjalanan Garuda dengan tabloid bola by Kompas. Dapatkan di gerai Kompas atau marketplace kesayangan Anda. Ketahui berbagai prestasi dan modernisasi TNI dari 3 matra, darat, laut, dan udara dalam menjaga kedaulatan NKRI. Ikuti pula kemeriahan